أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا حل النوبة يا رسول الله يا حل الدرك يا فقه المقدم كن معنا في الحس والمعنى يا كريم وأهلها أما بعد أيها الآباء إخوان مستمعين حاضرين رحمنا ورحمكم الله الحمد لله ثم الحمد لله wajib syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang tidak henti-hentinya Allah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya kita hadirkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ya ma'azara hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan di dalam pelajaran kitab Sulamut Taufik dan syarahnya kitab Mirqatus Syuhud at-Tasdiq di dalam pembahasan terakhir wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi tiada Tuhan dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna tersebut adalah meyakini wa annahu khatamun nabiyyin wa sayyidu waladu Adam ajmain. Meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi fil wujud al-khariji. Artinya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi-nabi yang telah Allah turunkan di muka bumi. Ini dikatakan oleh ulama litakuna syari'atahu akhir syara'i fala tansa bi ghairiha. Artinya syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhir syariat yang Allah turunkan di muka bumi ini. Fala tansakha bi ghairiha, dan tidak akan pernah terhapuskan dengan segala sesuatunya. Wal yazdad targhi sallallahu alaihi wasallam fi kamali ibtida'i khalqi ila ma la nihayata lahu, dan bertambahlah penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya dari mulai penciptaan Nabi Muhammad sampai segala sesuatu yang tidak ada batasnya. Dikatakan. Makanya dari sini kita yakini bahwasanya perlu tidak kita menjaga syariat Islam? Perlu tidak kita menjaga agama Islam? Perlu tidak? Perlu tidak? Tidak. Tak perlu. Kenapa tak perlu? Karena kita wajib meyakini syariat Nabi akan langgeng ilal yaumil qiyamah, akan langgeng sampai hari kiamat. Jadi agama Islam perlulah kita jaga? Tak. Siapa yang jaga? Allah yang akan menjaga. Karena syariat Nabi ini tidak akan pernah terhapuskan. Yang harus kita jaga bukan agama Islamnya, tapi yang harus kita jaga adalah keislaman yang ada dalam diri kita, keislaman yang ada dalam diri keluarga kita, keislaman yang ada di dalam sahabat kerabat kita, keislaman yang ada pada kaum muslimin. Itu yang kita jaga. Islamnya sendiri tidak perlu kita jaga, karena syariat Islam ini pasti akan langgeng, pasti akan langgeng. Yang kita jaga itu Islamnya diri kita, karena Islam ini adalah nikmat. Kalau kita tidak pandai jaga kenikmatan, naudzubillah tsumma naudzubillah, akan hilang. Nanti kita bahas di dalam pembahasan ini. Dan fa inna bi'tha wal yakun sallallahu alaihi wasallam li fasl qada fa inna bi'thatu isyara ila tamil umar. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat bahwasanya sudah sempurna perkara ini. Ini katakan sudah sempurna, artinya ini sudah di ujung akhir di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Nah, di ujung. Karena syariat ini sudah sempurna. Wa amma min haitsu khalaqa an-nur Muhammadiyah fa huwa awal khalqillah ta'ala fa huwa awal wal akhir.
li'annahu sallallahu alaihi wasallam huwal maqsud min hadzal alam, dikatakan ulama. Rasulullah memang adalah sosok nabi yang diutus oleh Allah di akhir zaman. Dari segi wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dari segi penciptaan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah awal makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini, yaitu adalah nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal maksud, adapun tujuan min hadal alam, daripada alam dunia ini. Dikatakan. Jadi adanya alam dunia ini karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan oleh ulama, nurnya Rasulullah dari nurnya Allah Subhanahu wa taala, langsung melalui nurnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nurnya Rasulullah itu langsung. Sedangkan alam dunia ini diciptakan oleh Allah dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini katakan. Dan melalui perantara-perantara, salah satunya yang langsung dari nurnya Rasulullah adalah ruz, nasi. Ini katakan. Makanya disebutkan dalam kitab Bajuri, kalau kita makan nasi sunnah untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasi kalau disebutkan dalam kitab itu adalah salah satu makanan yang tidak ada dorornya, tidak ada bahayanya. Nah, sekarang ini makan nasi bahaya tak? Bahaya. Apa sebabnya? Pernah anda nonton Dr. Zainul Akbar itu? Nasi dulu dengan nasi sekarang itu beda. Kalau dulu murni nasinya, tumbunnya tanpa ada pengobatan dan segala macamnya, dikatakan itu memang nasi tidak ada penyakitnya memang. Kalau sekarang ini nasi sekarang ini adanya pemutih, adanya racun dan segala macamnya, itu yang menyebabkan bahayanya nasi sekarang. Kemudian Rasulullah SAW dikatakan wasaidu wala Adam, sayyidul waladu Adam ajma'in, pemimpin walad Adam, anak Bani Adam. Dikatakan oleh Rasulullah SAW mengatakan, ana sayyidu waladu Adam wala fakhr. Aku pemimpin anak Adam wala fakhr, tidak ada kebanggaan. Apa maknanya? Wala agul dzalika fakhran iftikhar bal tahadduts bin ni'mah. Kata ulama, Nabi mengatakan itu tidak. Nabi mengatakan bahwasanya Nabi adalah pemimpin anak Adam lalu Nabi mengatakan dengan sombong, tidak, tapi tahadduts bin ni'mah, adalah menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pernah mengucapkan kalimat sayyid. Pernah Nabi mengucapkan kalimat sayyid? Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana sayyidu wala Adam, aku adalah pemimpin anak Adam, kalau kita mengatakan namakan Nabi Muhammad adalah Sayyidina Muhammad, wajar tak? Wajar. Siapa bilang Nabi tak pernah mengucapkan kalimat sayyid dalam hidupnya? Nah, ini dalam riwayat hadis kata Rasulullah mengatakan, ana sayyidu waladu Adam, aku pemimpin anak Adam. Difahami makna sayyid. Apa makna sayyid? Man sada fi qaumi, orang yang memimpin kaumnya. Man kathura sawadu, orang yang banyak pasukannya. Wal halim alladzi lastafil ghadab, wong yang bijaksana yang tidak gampang marah. Yabza'un nas inda syada'id, orang yang takut ketika beliau marah. Itu makna sayyid, ini katakan ulama. Makna sayyid. Jadi selayaknya kita ketika menyebut Nabi Muhammad dah hanya sebatas nama langsung Muhammad, tapi selayaknya kita mengucapkan kalimat untuk menjunjung tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu dengan kalimat Sayyidi Muhammad, Sayyidina Muhammad, atau Nabina Muhammad, Maulana Muhammad. Ini katakan untuk apa? Ditakzim, untuk mengagungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini katakan ulama. Lalu ulama berbeda pendapat mengucapkan kalimat Sayyidina di dalam tasyahudul akhir. Ulama berbeda pendapat di dalam mengucapkan kalimat Sayyidina di dalam tasyahudul akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim
wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Mengucapkan kalimat sayyidina di dalam tasyahudul akhir, di dalam salawat Ibrahimiyah, ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak disunnahkan untuk menambahkan sayyiduna. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian lagi mengatakan sunnah untuk menambahkan sayyiduna di dalam salawat Ibrahim li ta'zimi, untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa Rasulullah tidak mengucapkan kalimat sayyidina di dalam salawat tersebut? Kata ulama, karena sifat tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah hal yang wajar bagi Nabi dan selayaknya bagi umat Nabi untuk memuliakan Nabi dengan mengucapkan kalimat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak make jaturi, nak make juga jaturi. Kalau anak pribadi sebagaimana guru-guru anak make, anak pun make di dalam kalimat sayyidina Muhammad. Ini katakan kalau salawat Ibrahimiyah make sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faslun fima yughafir riddah. Ini penting kita bahas. Sekarang fasal menjelaskan tentang hal-hal perkara-perkara seseorang bisa murtad, keluar agama Islam. Yajibu ala kulli muslim hifdzul islamu wa sanhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'u wa huwa riddah. Wajib seorang muslim untuk menjaga keislamannya, melindungi dari apa-apa yang bisa merusak daripada keislamannya, membatalkan keislamannya dan memutuskan akan keislamannya, wa huwa murtad. Adapun hal tersebut bisa menyebabkan seorang itu murtad. Wajib kita menjaga keislaman yang ada dalam diri kita. Apa hukum menjaga keislaman di dalam diri kita? Wajib. Dengan cara apa menjaga itu? Dengan cara apa? Wajib kita jaga keislaman. Wajib tak? Wajib. Dengan caranya? Macam mana jaga keislaman kita? Dengan cara apa? Dengan belajar. Ada cara lain? Apakah ada cara selain belajar, selain memahami syariat Islam? Apakah ada cara untuk kita bisa menjaga keislaman kita? Gak ada. Kalau kita wajib menjaga keislaman kita dengan cara belajar, maka belajar itu dewe apa hukumnya? Wajib. Untuk apa? Untuk menjaga keislaman kita. Man lam ya'rif yaqa'u fi. Barang siapa yang tidak tahu keburukan, dia akan jatuh di dalam keburukan tersebut. Dipastikan dia akan terjatuh dalam keburukan itu. Dan dia tidak faham apa dampaknya. Di dalam perkara ini dia sudah menghilangkan nikmat Islam yang Allah berikan kepada dia. Artinya dia dihukumi murtad, keluar agama Islam. Nanti kita bahas apa yang bisa menyebabkan seorang itu murtad, keluar agama Islam. Makanya penting bagi diri kita untuk menjaga keislaman kita, menjaga keislaman anak bini kita. Dengan cara apa? Belajar. Anak bini kita belajar. Anak bini kita belajar apa? Paham dengan syariat. Cocong-cocong kita, menantu kita belajar. Macam mana dia nak menjaga keislaman yang Allah berikan kepada dia? Masya Allah. Berapa banyak orang anggap remeh tentang nikmat Islam yang Allah berikan kepada dia. Dia fikir nikmat Islam itu sudah, nikmat Islam sudah biasa baik dia. Allah nikmat la yadum, nikmat tak ada yang abadi. Ada nikmat yang abadi? Tak kata nikmat yang abadi. Kalau kita tak pandai jaga nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita, hilang nikmat yang Allah berikan tersebut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Berapa banyak nanti kita bahas. Berapa banyak wong dihukumi murtad, keluar agama Islam tanpa dia sadari dia dewek murtad. Dia tak faham bahasanya apa yang dia lakukan itu memurtadkan dia, mengeluarkan dia daripada batasan nikmat Islam yang Allah berikan kepada dia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.
Makanya hati-hati ikhwan. Mengatakan riddah murtad wa huwa afhasul kufur wa agladhu hukman. Paling berat hukum di dalam syariat itu adalah murtad. Ini katakan. Paling jelek di dalam perbuatan kekufuran. Li'anna murtad yughib jizyah wa la yu'min bi khilafil kafir asli fi dzalika. Ini katakan. Karena murtad itu tidak bisa dibeli jizyah. Nanti pembahasan tentang bab jizyah, bab perpajakan di dalam hukum syariat nanti ada. Ini katakan. An-riddah tuhbitul amal intasala bil maut. Murtad itu akan menghilangkan amal yang dia lakukan kalau seandainya sampai datangnya kematian. Karena wong murtad mu'abbad finnar. Kalau murtad selama-lamanya dia di alam berada dalam keadaan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma. Wa ka'anna al-murtad lam ya'mal syai'an wa ahbata sawa amalu wa la yazum min qadr ridda akbah. Ini katakan. Kalau sampai dengan kematian datang kepada dia, maka seluruh amal yang dia lakukan, pahala yang dia lakukan nol dan dia mu'abbad finnar. Tapi jika tidak sampai datangnya dengan kematian, dikatakan sebelum dia mati dia kembali kepada Islam, hanya tuhbitus thawab, hanya menghilangkan pahala dari amal yang pernah dia lakukan, nol pahalanya, dosanya bertumpuk. Dikatakan. Jadi masalah contoh seorang itu pahalanya 100, dosanya 100. Ini katakan. Kemudian dia murtad. Setelah murtad dia kembali lagi ke dalam Islam. Maka pahala yang dia lakukan nol, dosanya yang bertambah. Dosa murtad dengan apa yang dia lakukan tersebut. Amalnya batal enggak? Enggak. Artinya apa? Dia tidak wajib mengqadha solat-solat yang dia tinggalkan, yang pernah dia lakukan semasa dalam keadaan Islam. Apa perlu qadha galuh? Enggak. Kenapa? Hanya membatalkan pahala saja. Amalnya tidak batal. Tapi kalau sampai dengan kematian, amalnya batal, pahalanya batal. Kenapa? Allah tidak akan pernah memandang amal yang dia lakukan. Dia akan mu'abbad finnar. Dia akan berada selama-lamanya dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini katakan. Berapa banyak wujudnya sebagai seorang muslim, tapi pada hakikatnya dia sudah dianggap murtad dalam syariat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wa'iyadzu billah ta'ala. Lalu beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang sering anak ucapkan kalimat beliau ini. Apa kata beliau? Wa qad kathura fi hadzal zaman at-tasahhul fil kalam. Berapa banyak di zaman sekarang ini. Di zamannya beliau 200 tahun yang lalu. 200 tahun yang lalu. Beliau ini sekitar tahun 1200 Hijriah. Kalau sekarang kan 1400-an. Ini katakan. Beliau ini zaman Imamul Haddad, ini katakan di bawah, di atasnya. Sekitar 200 tahun yang lalu. Beliau katakan di kota Tarim, di kota Hadramut, di kota yang banyak ulamanya. Beliau katakan apa? Wa qad kathura fi hadzal zaman. Berapa banyak di zaman sekarang ini at-tasahhul fil kalam, orang menganggap remeh di dalam ucapan. Hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadun tukhruju 'anil Islam. Dan berapa banyak apa yang terjadi? Mereka tasahhul fil kalam, menggampangkan di dalam ucapan sehingga keluar sebagian dari mereka lafaz-lafaz, ucapan-ucapan takhrujuhum 'anil Islam yang menyebabkan mereka keluar dari agama Islam. Walau yarna dzalika dzamban, dan mereka tidak mengetahui, tidak melihat apa yang mereka ucapkan itu suatu dosa, tidak tahu itu dosa. Fadlan qad kufur, terlebih-lebih perkara itu menyebabkan mereka murtad keluar agama Islam. Dalam syariat ini artinya wong kalau sudah melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan mereka murtad, maka syariat akan mengatakan murtad keluar agama Islam walaupun dia tidak tahu dia melakukan perkara tersebut. Walaupun dia tidak paham dia melakukan perkara tersebut, syariat mengatakan tetap dia dihukum murtad keluar agama Islam. Tak ada istilah dia mengatakan tak tahu, tak apa-apa. Beb, ana tak tahu, beb, ana pernah ngucap murtad, wajib syahadat. Murtad keluar agama Islam. Udah tahu, ya tobat, ucapkan 2 kalimat syahadat. Nanti kita bahas apa yang harus dilakukan oleh orang-orang murtad tersebut. Wajib. Jadi apa yang dilakukan? Tobat kepada Allah.
Lalu apa? Nol pahala yang ente lakukan semasa hidup ente, semasa ente seorang muslim, nol pahala yang pernah ente lakukan. Dosa be yang bertumpuk. Ya, jadi apa? Berusahalah untuk memperbanyak amal. Jangan kita pikir bahwasanya perkara ini hal yang biasa saja yang akan kita bahas ini. Allah ini katakan. Yang akan kita bahas ini adalah perkara-perkara seorang yang bisa menyebabkan seorang itu murtad. Banyaklah di zaman ini, sekarang ini, wong anggap remeh dalam ucapan. Lagi kita bahas, ini katakan. Ngomong sebasingan be. Ini kaidah menghina syariat. Sering anak katakan. Ada orang jenggot. Kawan ngomong, "Oh, ngapa kau jenggot? Manjak nak jadi teroris apa kau ni?" Apa maksud kau? Kalau kau ngatai aku berdosa, tapi kalau kau menghina syariatnya, murtad kau, keluar agama Islam, penghinaan terhadap syariat. Yang kau pikir biasa? Nah, ada perempuan-perempuan bercadar lewat rombongan. Was, rombongan ninja lewat. Apa maksud kau? Kalau kau menghina wongnya, dosa kau. Tapi jika kau menghina syariatnya, murtad, keluar agama Islam kau. Bapak-bapak sewet ngumpul sama kawan-kawan. Lalu kawan ngomong, "Oh, jangan tersenggol, belum kering." Ya, apa maksud kau? Kalau kau menghina wongnya dosa, tapi jika kau menghina sewetnya, sarungnya, izarnya, bagian dari syariat, murtad kau, keluar agama Islam kau. Salah satu nama Rasulullah sahibul izar. Salah satu nama Rasulullah sahibul izar, orang yang suka pakai sarung. Berapa banyak orang menghina syariat Islam? Apa dia sadari? Dia pikir hanya penghinaan saja. Jika dia menghina bagian dari syariat Islam, murtad, keluar agama Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini katakan. Makanya nak hati-hati. Ini katakan. Tak ada istilah, oh, tak tahu kan, tak apa-apa. Tak ada di dalam hukum perkara ini. Maka dia boleh katakan berapa banyak di zaman sekarang uang gampang kan dalam ucapan, sehingga keluar dari mulut mereka lafaz-lafaz yang menyebabkan mereka murtad. Mereka tidak lihat itu suatu dosa, terlebih-lebih perkara itu menyebabkan mereka keluar agama Islam. Artinya nak tahu, tidak tahu jika mereka melakukan hal itu murtad dalam syariat dihukumi. Masya Allah. La ya'taqiduna dzalika dzamban wal kufur wa adam i'tiqadul kufur aula bi intifa'i fa innahum la ya'taqiduna dzalika dzamban. Fa kaifa ya'taqiduna dzalika kufur? Ini katakan ulama. Kalau mereka menganggap itu suatu dosa, itu lebih besar lagi dibandingkan kalau mereka tahu itu suatu hal yang menyebabkan murtad. Kenapa? Kalau mereka tahu itu suatu dosa, mereka akan minta ampun, mereka akan bertaubat. Kalau mereka tidak tahu itu suatu perbuatan maksiat atau perkara itu menyebabkan mereka murtad, nak mana mereka nak taubat? Cak mana dia nak taubatnya? Dia tidak tahu. Kita ni kalau tahu sakit, kita akan berusaha untuk mengobati diri kita. Kenapa? Kalau tahu sakit. Kalau kita tidak tahu sakit, ke dokter tak kita? Nak makan obat tak kita? Tidak. Begitu juga huang yang seperti ini. Kalau dia tidak tahu bahwasanya dia bermaksiat kepada Allah, nak mana nak diobati huang ini? Nak mana dia tidak taubat kepada Allah? Karena dia tidak ngasuh dirinya bermaksiat. Masya Allah. Wariddah, ana harapkan antum mulai besok, mulai malam ini, minggu depan pahami, duduk majlis salim ini, jangan sampai tidak, karena ini hal-hal yang akan kita bahas menyebabkan seorang itu murtad, keluar agama Islam. Ar-riddah salatu aqsam, kemurtadan itu dibagi menjadi 3 perkara, tapi dalam kitab ini sedikit, tidak dibahas luas. Kalau nak pembahasan luas ada di dalam kitab Asy-Syifa Qadiliyat, itu lebih luas lagi pembahasannya, lebih banyak lagi pembahasannya. Tapi kalau di sini hanya sebagian saja, tapi intinya kita faham ini katakan sebagian tapi segem enggak jingalah. Kadang tanpa kita sadari kita melakukan hal itu.
Murtad itu tidak gampang taubatnya. Apalagi kalimat-kalimat yang menyebabkan orang itu murtad. Apakah langsung cukup 2 sayup syahadat baik langsung bisa? Tidak bisa. Apa yang menyebabkan dia maksiat itu lepaskan dulu, baru dia bisa kembali kepada Islam. Paham? Salah satu syarat taubat iglaq minadz-dzunub, lepaskan diri dia dari dosa. Ada uang maling gelas, setelah maling gelas taubatan nasuha, taubatan nasuha. Oh, masya Allah, dia taubatan nasuha, nangis setiap malam minta ampun sama Allah. Diterima tak taubatnya? Terima tak taubatnya? Tidak. Kenapa tidak diterima oleh Allah taubatnya? Apa Allah tidak terima taubatnya? Karena dia belum melepaskan dosa yang dia lakukan. Apa dosa yang dia lakukan? Maling gelas, balik ke dulu. Minta ridha dulu sama manusia itu yang dibaling tersebut. Baru minta ampun sama Allah. Lepaskan dulu dari dosa yang kau lakukan. Kau masih tapi kau tobat, mana? Apakah seperti itu? Nyingok betino. Astagfirullahaladzim. Budak itu, masya Allah, astagfirullahaladzim. Mata masih nyingok. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Oh, mata masih nyingok. Terima tak taubatnya, istighfarnya? Terima tak? Kau lepaskan dulu dari maksiat yang kau lakukan. Kalau kau menganggap seperti itu, kau menganggap ini, kalimat ini, istighfar ini, kalimat meremehkan kepada Allah. Bukan perkara sepele kau ucapkan seperti itu, sambil maksiat, sampai istighfar. Kau pikir istighfar itu main-main, Abu? Kau palingkan dulu dari maksiat yang kau lakukan, tobat, azam, astagfirullahaladzim. Kan kau nyingok, jangan kau pikir anggap sepele itu kalimat. Masya Allah. Hal itu terjadi sama kita orang tanpa kita sadari. Makanya nak hati-hati. Tidak gampang nanti kita bahas. Apa yang menyebabkan kau maksiat itu? Lepas kedua maksiat itu, baru kau tobat kepada Allah. Ini katakan. Apa yang menyebabkan kau murtad? Lepaskan kemurtadan yang kau lakukan itu, baru taubat kepada Allah. Ini katakan. Tidak cukup. Aku ucapkan 2 kalimat syahadat. Apa dia hukum Muslim? Tidak. Apa yang menyebabkan kau murtad itu? Ini katakan. Ar-riddah, wong yang murtad itu dibagi menjadi 3. Seorang bisa keluar dari agama Islam dengan 3 cara. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang pertama i'tiqad, keyakinan fi qalb, di dalam hati. Katakan. Keyakinan dalam hati. I'tiqadat, keyakinan. Yang kedua af'al, perbuatan. Yang ketiga aqwal, ucapan. Beda antara perbuatan dan ucapan. Ini akan kita bahas. Ini banyak pembahasan ini. Wa kullu qisman yatasha'aba syu'uban katsira, dan setiap bagian, 3 bagian ini yatasha'abu, bercabang-cabang, su'uban, dengan cabang-cabang yang sangat banyak. Li'anna hadzal bahr la syahilalah. Ini bagi kenapa kata ulama? Seperti ibarat lautan yang dekati tepi. Bahasan ini. Seorang bisa menyebabkan keluar agama Islam. Contoh pernah kita bahas membuang Al-Quran. Pernah kita buang Al-Quran? Hukum membuang Al-Quran apa hukumnya? Murtad. Membuang Al-Quran ke tempat sampah, apa hukumnya? Murtad. Pernah buang Al-Quran? Al-Quran itu apa? Segala sesuatu yang di situ dituliskan ayat Quran. Itu Al-Quran. Walaupun sepenggal, walaupun seayat. Pernah buang Al-Quran ke tempat sampah? Undangan. Dalam undangan-undangan itu ada ayat Qur'annya tak?
Bismillah, kadang surah Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ada kan ayat itu kan? Kadang. Hah? Tahu mana? Simpan. Hah? Tahu tak itu ayat Quran? Tahu tak itu ayat Quran? Buang mana? Sampah. Paham? Nah, kita buang tak ke tempat sampah? Ngapo? Ngapo? Ngapo kita buang ke tempat sampah? Itu Al-Quran. Tahu tak kenapa? Karena kita tidak faham syariatnya. Kalau kita faham syariatnya, kita buang tak itu? Kalau kita tahu syariatnya, boleh tak kita buang itu? Hah? Berapa banyak orang anggap remeh tentang undangan itu? Nulis undangan bagus-bagus, itu ada ayat Quran. Jadi pelajaran buat kita. Pelajaran apa? Yang pertama, kalau kita buat undangan, tidak salah tulis ayat Quran. Tidak usah tulis ayat Quran. Yang kedua, jika kita nerima undangan yang di situ ada ayat Qurannya, sabeki, mbek Al-Qurannya, buang undangannya. Terus apa yang harus dilakukan? Bakar, simpan lebih bagus. Kalau dah baca, bakar dengan niat menjaga Al-Quran. Mengatakan, barang siapa tidak tahu keburukan, dia akan terjatuh dalam keburukan itu. Penjagaan kita terhadap Islam yang Allah berikan kepada kita dengan cara memahami syariat, sehingga kita bisa menjaga syariat yang Allah berikan kepada kita. Dah ada, dah tahu macam mana? Tubu ila Allah, minta ampun nama Allah. Dah ada kita nak ngomong tak tahu dah apa-apa syariat ini. Belajar nanda, majlis nanda, mengatakan. Faminal awal. Yang pertama, yang seorang yang bisa menyebabkan seorang itu murtad, keluar agama Islam. Asyakku filillah, ragu dengan adanya Allah. Fil wujudihi, keraguan terhadap Allah. Ragu ini keraguan di dalam keberadaan Allah, atau ragu dengan mukhalafah lil hawadis. Ragu Allah berbeda dengan setiap makhluknya. Seakan-akan kita itu meragukan bahwasanya Allah itu ada sama dah tak makhluk. Allah nyingok kita dan menghasilkan Allah itu memperhatikan kita dengan pandangan seperti pandangan makhluk. Itu ada akan menyebabkan seorang itu kufur, langsung murtad, keluar agama Islam. Anu i'tiqad, keyakinan. Ini katakan tak boleh di dalam masalah i'tiqad kepada Allah ini ada keraguan, keyakinan kepada Allah ini ada keraguan, tak boleh dikatakan. Jika kita meragukan hal tersebut, kufur, keluar agama Islam. Lalu macam mana? Apa langsung masuk syahadatnya, macam mana masuk Islamnya lagi? Bagaimana pernah meragukan Allah, kufur, lalu macam mana masuk Islamnya lagi? Syahadat dah. Hah? Cukup dengan syahadat? Dah, lepaskan dulu keraguan itu. Kau harus yakinkan adanya Allah. Tanpa meragukan hal itu, baru kau ucapkan dua kalimat syahadat. Ini katakan dengan ayat 3 itu. Ini katakan itu yang dikatakan ulama. Ini katakan keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Au fir Rasulillah, atau kepada Rasulullah. Ka'an syakka fi Sayyidina Muhammad hal huwa Rasulullah aw la, atau ragu-ragu apakah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah atau bukan, ragu kan. Ini katakan kubur azan ni. Awil Quran, atau ragu-ragu dengan Al-Quran. Kan syakka hal huwa min indillah atau min indi Muhammad. Meragukan Quran, meragukan apa yang ada dalam Quran, bisa menyebabkan seorang itu murtad, keluar agama Islam. Meragukan apakah Quran itu dari Allah atau dari Rasulullah.
Makanya meragukan apapun yang ada di dalam Al-Quran itu bisa seorang itu keluar agama Islam. Contohnya apa? Seperti karamah. Ini satu contoh saja. Karamah, anda katakan. Karamah itu banyak diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi jika kita meragukan adanya karamah, berarti kita meragukan apa yang ada di dalam Al-Quran. Makanya hukum syariatnya apa? Murtad, keluar agama Islam. Banyak cerita karamah di dalam Al-Quran. Banyak. Seperti cerita Siti Maryam melahirkan anak Nabi Allah Isa. Siti Maryam itu Nabi bukan? Bukan. Apa itu namanya? Karamah. Ashabul Kahfi tidur ratusan tahun. Ashabul Kahfi Nabi bukan? Bukan. Orang soleh. Apa namanya itu? Karamah. Meragukan karamah berarti meragukan Quran. Makanya apapun yang meragukan Al-Quran menyebabkan seorang itu murtad, keluar agama Islam. Hati-hati dalam hukum syariat. Dia tak sadar, dia pikir cuma meragukan karamahnya saja. Ini katakan itu bersangkutan dengan syariat. Ini katakan. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan lagi. Banyak hal yang bisa menyebabkan seorang itu murtad, keluar agama Islam. Adanya? Ada ya? Nanti pada ketika nantinya mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam rezeki kita, menambahkan ilmu kita, dijaga dari segala perkara yang menyebabkan kita jauh dari Allah, dan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau yang tidak senang kepada kita, atau yang pernah berbuat baik dalam hidup kita. Atau Allah kepada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, atau yang pernah kita zalimi atau yang menzalimi kita dari kaum muslimat. Kita mintakan kepada Allah mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka. Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah fi khair wal fi afiyah. Allahumma rzuqna fahmi nabiyyin hadha wa muslim syarat alhamdulillah kana muqarrabin. اللهم أغننا بعلم زين بحلم أكرمنا بتقوى جميلنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.